masuk garasi, dipersekusi lagi di situ. Masuk ke dalam rumah, saya didorong masuk, disuruh masuk, maksudnya dipaksa masuk, digencet pintu sampai ini saya apa sih namanya? Luka. Gencet pintu Bapak, digencet sekerasnya, itu tenaga laki-laki loh Pak. Saya belum bisa masuk Pak, tapi saya diinjak lagi. Saya betul-betul saya udah nggak bisa bicara apa-apa lagi di situ Pak. Saya gemetaran, saya ketakutan di situ. Dan saya minta tolong, saya nggak bisa minta tolong, saking saya cuma bilang, Tuhan selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya. Tidak ada yang salah pada diri saya, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Apakah anjing senajis itu gitu? Om Swastiastu, ya semeton Anyus Bali, bincang keramun podcast Anyus Bali kembali hadir. Ya, kali ini podcast Anyus Bali sedikit berbeda dari yang sebelumnya, karena pada kali ini ya, hari ini ya, kami Anyus Bali kedatangan masyarakat atau warga yang mengadu, menyampaikan keluh kesah terhadap kasus yang beliau alami, di mana beliau merasa adanya ketidakadilan terhadap kasus yang dialami. Ya, langsung saja saya sapa Ibu Dian Permatasari SSOS. Ya. Om Swastiastu, Ibu Dian. Om Swastiastu. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Sehat. Harus ya? sehat. Harus sehat ya. Harus sehat. Ya. Jadi pada hari ini Ibu Dian datang ke iNews untuk menyampaikan permasalahan, kasus dan ketidakadilan yang beliau rasa tidak dapatkan. Seperti apa permasalahan tersebut, seperti apa kronologisnya, serta bagaimana perjuangan beliau dalam mencari keadilan terhadap permasalahan yang beliau hadapi. Ya. Ibu Dian, kita santai saja ya perbincangan kita pada hari ini ya. Saya sebelum masuk ke lebih jauh tentang seperti apa kasus yang Ibu alami, saya ingin tanya, kenapa Ibu datang ke iNews Bali untuk menyampaikan hal ini? Pertama yang saya pikir kenapa saya harus datang ke iNews, karena iNews adalah sebagai media literasi yang dapat dilihat, ditonton oleh masyarakat, yang menjadi rujukan masyarakat, karena informasi elektronik cukup baik ya, cukup bisa menjangkau masyarakat luas seperti itu. Dan selain memang dekat dengan pengadilan seperti itu Pak. Berarti tadi dari pengadilan Bu ya? Ya. Dari langsung dari pengadilan. Dari pengadilan langsung sini Bu ya? Siap. Oke. Tadi pengadilan untuk apa Bu? Mengantarkan saksi. Saksi. Oke. Sebelum masuk ke pengadilan ya, bisa Ibu ceritakan Bu sedikit apa sebenarnya kasus yang Ibu alami ini sebenarnya? Lebih ke arah ini kasus kemanusiaan. Saya tekankan di sini adalah ini kasus kemanusiaan. Yaitu kasus persekusi terhadap saya, seorang perempuan. Persekusi pengeroyokan ya, lebih tepatnya ini pengeroyokan ya. Kalau dalam bahasa ini persekusi terhadap seorang perempuan yang tinggal di rumah sendirian saat suaminya berangkat bekerja, kemudian dipersekusi oleh para tetangga gitu loh. Jadi kasusnya bermula dari saya suka memberi makan anjing-anjing liar kan ya. Anjing-anjing liar di sekitar rumah, dan sebetulnya setiap saya berjalan atau apa, rumah Ibu di Puri Gading. Ya, Puri Gading. Jadi sebetulnya saya bukan hanya di perumahan saja Pak. Jadi saya bekerja sebagai freelance, guru freelance renang dan edukasi seperti itu. Jadi kemana-mana saya pakai sepeda goes seperti itu kan. Ini sebelum terjadi pengeroyokan tersebut ya Pak ya. Jadi saya memang suka bawa makanan buat anjing-anjing liar, karena saya terenyuh sekali ketika melihat anjing-anjing kelaparan seperti itu. Dan sorry itu saya bukan saya tidak terlibat dengan donasi apapun, pembukaan donasi apapun, dan terlibat dari yayasan pribadi itu ya? Individu. Jadi dari hasil freelance saya memberikan hewan-hewan liar itu, dan bukan cuma anjing Pak ya. Jadi saya kalau di rumah
aktivitas saya di rumah setelah mengajar seperti itu, bersih-bersih rumah. Saya taruh minuman untuk burung, bahkan saya jaga ibarat kata ulat biar terbang. Maksudnya betul-betul saya penyayang hewan, saya animal lover gitu ya. Nah, saya suka taruh minuman di depan rumah saya seperti ini, seperti itu. Kemudian ini peristiwa naas yang kemungkinan sulit saya lupakan karena saya mengalami traumatis ya. Traumatis. Ya, mengalami traumatis dengan ketakutan bertemu orang lain gitu kan. Terus menjadi apatis terhadap orang seperti itu kan, terhadap sistem yang jelaskan karena waktu persekusi tersebut terjadi ya saya mulai masuk asal muasalnya sekarang asal muasalnya saya sedang pukul 3:30 suami saya sedang bekerja, saat itu saya lagi libur nih 3:30 sore 3:30 sore 3:30 sore 15.30 berarti di perumahan ya saya lagi memberikan makan anjing seperti itu. Kemudian saya rapi-rapi rumah di garasi mobil saya kan. Nah, kemudian ini tetangga yang sudah biasa melakukan kekerasan verbal pada saya. Kekerasan verbal itu berupa saya sering dikata-katai sebagai manusia najis karena saya belum memiliki keturunan. Saya dibilangin anaknya anjing ya, anaknya anjing, tidak punya anak, anaknya anjing seperti itu. Lontaran-lontaran itu sering kekerasan verbal tersebut sering ditujukan pada saya gitu kan. Tidak sering itu Bu. Sering. Sebelum kejadian itu sering sekali gitu ya. Tapi Ibu tidak menanggapi biasa tidak saja. Menanggapi, saya tidak menanggapi. Kemudian juga mereka juga oknum warga ini ya selalu aja cari masalah dari mulai saya masih ngontrak ya Pak ya. Kayak pemasangan AC di belakang garden rumah saya, dan itu sebenarnya kan itu tentu kan tidak diperbolehkan kan ya. Jadi mengatai saya cuma mengontrak gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang tidak mengindahkan privasi orang lain. Seperti nah saat itu saya mungkin sudah terlampau kesal Pak gitu. Jadi saya menjawab perkataan soal kenajisan itu ya. Kita bicara soal najis ya. Kalau dibilang najis manusia juga najis karena badannya nggak boleh dimakan sama orang, najis sebenarnya gitu. Kalau dibandingkan itu dalam ajaran agama saya gitu ya. Kalau bisa aja seperti itu. Nah begini, yang saya bingungkan adalah yang tidak unrasional ketika mereka bicara ngasih makan anjing najis, masih ngontrak ngasih makan anjing kayak begitu kan. Saya kesel kan. Kalimat tak pantas seperti itu. Saat itu akhirnya saya teringat dengan persoalan dari tahun-tahun yang lalu ketika warga juga dan pengurus masjid bercerita tentang adanya daging kurban seperti itu. Maksudnya daging kurban di sini ini enggak datanya ini ada yang nggak kebagian. Saya bilang begini akhirnya, lebih najis mana yang beri makan anjing seperti saya atau yang korupsi daging kurban gitu loh, karena ada keluhan sebelumnya sebetulnya. Jadi Ibu gitu menjawab kalimat itu jadi kalimat defense itu. Pak gitu kan. Nah tanpa saya duga itu langsung mereka menonjok saya dengan keras. Itu langsung setelah Ibu mengontrol kalimat itu langsung gitu, dan ucapan-ucapan kasar lainnya Pak, ucapan-ucapan kasar lain. Jadi langsung saya ditonjok wajah saya. Saya diseret ke dalam rumah itu 6 orang. 6 orang itu sambil membawa bayi. Ada yang bawa bayi juga. Jadi betul-betul mereka masuk ke dalam garasi rumah saya, mempersekusi saya. Bapak tahu saya diludahi, saya didorong, saya dilempar kepala. Helm itu 2 Pak. Helm itu ada di gerobak, ada gerobak di garasi ada helm 2. Kepala saya dihantam helm warna hitam, dihantam helm warna putih. Kemudian tangan saya dua-duanya dipegang. Mereka
Ada 6 orang gitu ya, berdua Heeh. megang tangan. Ada yang iya, ada yang pegang Belok. tangan, ada yang pegang ada anak usia 16 tahun menonjok perut saya. Kemudian tengkuk saya dilepaskan pakai sikut. Kemudian saya sudah terjatuh, mungkin bisa dilihat di belakang, Pak. Iya. Kemudian saya sudah terjatuh, saya masih ditendang rusuk saya. Saya masih ditendang rusuk. Saya betul-betul, Bapak maling ayam. Kalau misalnya maling ayam itu lebih parah lagi ya. Iya. Ini di garasi, bukan di lapangan bola ya, Pak ya. Di Jadi garasi. dari di depan rumah, dari gerbang depan rumah diseret, kemudian masuk ke dalam garasi dan itu dipersekusi dengan 6 orang itu, diludahi, dilempar nasi basi, Pak. Sementara saya tidak pernah sedikit pun kasih makan anjing dengan nasi basi, itu nggak pernah. Saya dilempar dengan hinanya, saya dilempar, nggak makan ya kamu nggak punya anak, kamu iri, kamu nggak punya anak-anaknya anjing, kamu manusia najis, seperti itu terngiang sekali saya diludahi. Dan itu betul-betul saya betul-betul itu belum sampai situ, Pak. Saya nggak bisa berteriak, saya shock diperlakukan seperti itu. Di sana waktu itu sepi ya, nggak ada siapa ya? Nggak ada, itu 3:30 di perumahan. Oke, sepi memang gitu. Sepi. Kemudian keluarga suami juga nggak ada. Suami berangkat kerja. Jam 2 itu sudah berangkat kerja. Pada tanggal 25 Juni 2004 itu ya? Oke. Kemudian belum, Pak, sampai situ, Pak. Saya diseret, saya menggunakan baju abu-abu dan celana krem. Saya diseret, itu masuk ke dalam rumah. Diseret sama laki-laki. Dari garasi itu diseret lagi ke dalam rumah. Iya, jadi dua pelakunya, 2 laki-laki, 2 laki-laki dan 4 perempuan, jadi 6 kan? Gitu. Salah satunya adalah usia di bawah umur 16 tahun. Jadi saya diseret, Pak. Itu saya hampir telanjang. That's so gila. Jadi ini hampir telanjang baju saya. Diseret. Belum sampai di situ, Pak. Sampai pintu. Itu saya pintu masuk rumah. Pintu halaman rumah gitu ya? Ya, pintu. Jadi kan ini di sini gerbang rumah. Oke. Sudah dipersekusi di luar itu. Habis diseret lagi. Diseret, masuk garasi, dipersekusi lagi di situ. Masuk ke dalam rumah, saya didorong masuk, disuruh masuk, maksudnya dipaksa masuk, digencet pintu sampai ini saya, apa sih namanya? Luka. Gencet pintu, Bapak. Digencet sekerasnya, itu tenaga laki-laki loh, Pak. Saya belum bisa masuk, Pak, tapi saya diinjak lagi. Saya betul-betul, saya udah nggak bisa bicara apa-apa lagi di situ, Pak. Saya gemetaran, saya ketakutan di situ. Dan saya minta tolong, saya nggak bisa minta tolong, saking saya cuma bilang, Tuhan selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya. Tidak ada yang salah pada diri saya, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Karena anjing senajis itu gitu. Ya, minum silakan. Ya, sudah. Jadi belum selesai. Habis gencet pintu belum selesai. Saya keluar lagi di dalam, saya lari. Saya lari mau keluar. Saya masih digigit jari saya. Yang gigit siapa? Anak kecil. Pelaku, orang dewasa. Jadi saya dihalangi untuk keluar. Digigit sampai cincin kawin saya lepas dan jari saya hampir putus. Sampai sekarang saya tidak menggunakan cincin kawin saya. Jadi itu persekusi yang luar biasa gitu loh. Ini bukan kejahatan ringan, ini bukan kejahatan kemanusiaan yang ringan, Pak, gitu loh. Yang saya sedihkan adalah sudah seperti itu mereka masih membuli saya dengan ketawa-ketawa gitu. Oke, pasca setelah ibu paksa masuk dalam pintu itu, mereka keluar itu masih membuli gitu ya? Masih membuli, Pak. Di situ mereka bilang, nggak ada suaminya. Kata dia, nggak ada suaminya, katanya gitu. Terus di situ saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu di situ. Saya lari ke Pak Kaling gitu kan, Pak ini. Pak Kaling melapor ke Pak Kaling. Pak Kaling datang. Oh, Pak Kaling datang. Pak Kaling datang karena tahu ada kejadian itu gimana? Iya. Tahu dari mana itu? Saya nggak tahu, maksudnya mungkin kan ada keributan ya. Oke. Saya bilang, Pak, ini saya butuh keadilan, Pak, di sini, Pak. Kata Pak Kaling, Ibu sebaiknya pindah aja dari sini gitu kan. Saya di situ saya ngerasa, aduh ini kenapa ya? Saya bilang kan sedihnya gitu ya. Sudah, karena mungkin mereka orang lama di sana kan, Pak. Nah, setelah kejadian itu mereka masih
masih ketawa. Mereka tertawa Pak, mereka tertawa, mentertawakan saya itu Ibu dengar mereka tertawa masih jelas jelas nggak ada penyesalan sama sekali, bahkan mereka sempat berfoto pasca saya mempersekusi saya di dalam rumah itu, mereka nggak ada penyesalan. Nah kemudian tanggal 26-nya, tanggal 26 besoknya ya. Itu malamnya saya udah nggak bisa bangun Pak, sebetulnya saya udah nggak bisa bangun. Besoknya saya ke rumah sakit untuk setelah itu kan saya udah visum ya. Oke, visum. Visum. Pas persekusi itu Ibu ada lebam apa gitu ya? Oh, itu 14 Pak. Itu dari kepala sampai kaki itu biru semua. Kemudian ada sempat mau dijahit ini kan, tapi jahitan, terus kemudian juga karena ini pendarahan Pak di bibir, di rusuk, ada luka rusuk. Ya. Ini benar-benar yang keroyok saya besar-besar Pak. Saya cuma sendiri. Nah, kemudian juga saya masih sempat diancam. Ini kejadian suami saya pas meninggalkan saya sendiri gitu sebentar. Saya pergi, saya sudah bilang wanti-wanti, suami saya mau ambil motor kan di rumah sakit, karena kan kemarinnya saya bekas visum kan, saya mau ambil, suami saya mau ambil motor di rumah sakit. Oke, maksudnya ini setelah kejadian berarti? Setelah kejadian ya. Saya masih di teror sama mereka. Keluar kamu, saya pukul lagi dan pakai senjata tajam. Teror itu langsung, bukan langsung. Jadi mereka keluar gerbang, mereka bawa pisau, mereka menjerit, mengancam mau pukul saya kembali. Kemudian juga mereka mengatai saya gila karena saya suka bicara lebih suka dia bicara dengan hewan ya Pak ya, dengan hewan. Ini orang-orang kenapa sih gitu loh. Jadi ada CCTV di situ dan itu terekam jelas gitu. Dan itu terus-terusan, itu benar-benar, dan saya panik dong Pak. Saya telepon polisi. Pas kejadian, setelah kejadian saya telepon polisi waktu saya terjadi pengancaman. Saya telepon, Pak, tolong Pak, mereka masih tolong lakukan pengamanan. Oh, berarti besoknya menelpon dia pas karena pengancaman. Berarti besoknya. Waktu tanggal 25 pun saya kan sudah buat laporan kan, habis visum. Saya minta penjagaan dan sebagainya, tapi polisi mengatakan bahwa kekurangan personil. Oh, Oke, kekurangan personil. Oke lah ya. Kekurangan personil. Oke lah, saya harus menjaga diri sendiri. Nah, tanggal 26 terulang seperti itu. Saya telepon Pak, ini tolong saya boleh saya minum ya Pak ya? Boleh, minum. Pelan-pelan aja Bu, santai ya. Oke, telepon lagi. Saya telepon, Pak polisi, minta tolong Pak polisi, saya harus mengadu sama siapa? Ini tidak ada, ini pengamanan sama saya. Itu pisau sudah ada di depan mata saya. Polisi bilang, Ibu maaf, kita kekurangan personil. Saya lagi ngurusin orang yang bunuh diri, yang bukan bunuh diri, gantung diri. Oh, itu jawaban polisinya. Ya, kenapa saya mengawal kasus ini hingga akhirnya sampai 6 bulan gitu. Dan Bapak tahu pada saat itu saya sedang hamil 2 minggu. Oh ya, saat kejadian itu ya? Saat kejadian itu saya sudah hamil 2 minggu. Jadi karena terjadi pendarahan, karena baru tahu saya hamil gitu kan. Sampai akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku ini? Pelaku ini. 6 orang itu? Tidak, 5 orang Pak. Padahal yang satu juga pelaku. Tapi sampai sekarang juga tidak ditetapkan menjadi tersangka. Itu loh. Kenapa? Alasannya di bawah umur. Pertama di bawah umur. Tapi pemberkasan sebetulnya ya ini sekarang udah proses pengadilan ya. Sudah diminta jaksa tapi karena berumur 16 tahun itu ya. Tapi tidak juga diproses itu pemberkasan saya gitu, pemberkasan si anak ini. Kan akan masuk peradilan anak. Nah, itu proses bergulir cukup alot ya Pak ya. Cukup alot. Yang lebih menyedihkan lagi gitu kan. Yang lebih menyedihkan lagi saya yang dikriminalisasi. Gimana? Kriminalisasi seperti ini. Jadi ini anak yang sudah mempersekusi saya dan dibebaskan oleh Polsek tidak menjadi tersangka karena di bawah umur. Ya. Sebulan kemudian waktu kejadian bulan Juni Pak. Bulan Agustus ini si anak ini melaporkan saya atas kasus kekerasan pada anak. Oh, sorry.
sebelum berikutnya si anak justru melaporkan ibu gitu ya, Iya, atas dugaan dugaan kekerasan pada anak. kepada anak. Iya, Ah, katanya saya apa sih namanya, menarik anak itu ke dalam, mm. menarik anak itu ke dalam garasi, memukuli dia dan keluarganya melerai. Sebentar, yang dilaporkan oleh anak itu kekerasan itu adalah waktu kejadian itu. Iya, yang dipakai yes. yang dipakai laporan Yes, gitu. yes. Oh. Dan dengan apa sih namanya, asumsi mereka bahwa oh ini ada visum. Bapak, bayangkan visum sebulan yang lalu. Ya. Kejadian dari bulan Juni. 25 Juni ya. Juni ya. Dirimu visum bulan Agustus. Ya. Itu jangka yang cukup, itu Betul. objek visumnya tuh tidak valid gitu. Itu proses sudah naik sidik gitu. Ya. Itu gila. Itu gila, ini prosesnya keadilan, ketidakadilannya. Dan saya sudah minta berkas si anak ini berulang-ulang. Berkas laporannya. Pelaporan ini anak kok ini tidak ditetapkan jadi tersangka, sementara jaksa sudah memintanya di awal, tidak ada ternyata gitu. Dan polsek hanya PHP kalau bahasa kita itu ya, pemberi harapan palsu gitu. Ya siap ibu, siap. Yeah. No, sebetulnya begini. Saya sama para penyidik itu seperti kawan baik sebetulnya. Kita ingin berproses dengan baik gitu kan ya. Sudah saya cabut sebetulnya itu apa sih namanya tuh, pelaporan di Propam. Oke. Pelaporan di Propam Ibu cabut. Iya, karena saya menghargai bahwa biar tidak non penyidik ini juga. Saya lelah. Gitu ya. Saya lelah. Maksud saya biar kita sama-sama, yuk kita jadi tim, maksud saya gitu ya. Kita sama penggawa hukum nih kan di sini gitu. Kemana lagi saya akan berlindung, Bapak? Minta tolonglah saya. Tapi tetap saja kok saya yang malah dihantam, jadi saya yang dikriminalisasi gitu loh. Dan lebih menyedihkan lagi, sudah ada audiensi bersama Wakapolsek, bukan Wakapolsek, Wakapolres. Oh, Ibu sudah tempat bertemu dengan Wakapolres? Iya, dengan Kanit Reskrimnya dan sebagainya itu sudah, dari Polda juga sudah, dan tetap gitu loh, sudah jadi tersangka, tetap tidak ditahan karena alasan tulang punggung keluarga, karena alasan mereka punya anak, karena mereka apa sih namanya, sakit jantung, sakit stroke. Pada kenyataannya, dan ini sekata dengan kejaksaan ya Pak ya. Pada saat di kejaksaan juga mereka sudah masuk kejaksaan, mereka tidak ditahan dengan alasan yang sama. Sakit jantung, sakit stroke, tulang punggung keluarga, pokoknya alasan kemanusiaan. Lalu bagaimana saya sebagai korban? Itu menurut saya itu nggak adil. Sementara rekaman video, saya sudah berikan rekaman video berkali-kali. Rekaman video dari CCTV dia? CCTV. Itu CCTV dari perumahannya? Rumah saya. Rumah Ibu? Saya. Saya record. Itu yang stroke bisa angkat motor. Itu yang jantung bisa angkat-angkat. Itu yang tulang punggung keluarga masih bisa mengintimidasi. Itu yang punya anak. Gimana? Sistem kemanusiaan seperti apa? Anda hampir membunuh anak saya dalam kandungan. Anda mempersekusi saya hingga saya menghadapi trauma yang berkepanjangan gitu loh. Saya ingin membuka kacamata masyarakat. Kalau misalkan ini kasus betul-betul kasus kemanusiaan gitu Pak. Saya memohon Kak, saya tidak menginginkan apa-apa, apalagi mediasi apalah, saya ini sudah tidak ada ranah mediasi lagi Pak gitu loh. Mediasi seperti apa? Yang diinginkan ketika mediasi tapi melakukan pengancaman, ingin mediasi tapi masih mengintimidasi. Apa itu bahasa hukum RJ? Restoratif justice. Hal-hal seperti itu. Bayangkan saya ditelepon dengan bahasa Ibu, sudah ada telepon berarti, maksudnya sudah ada telepon. Ada telepon yang mengarahkan untuk tanda kutip mediasi begitu ya? Iya. Sudah. Yes, dengan mengatakan bahwa lupakan aja Ibu. Ibu bisa mengganti, punya pengganti lebih besar, atau biar sama-sama enak, sama-sama tetangga. Lupakan aja harga diri, biar kami yang datang ke rumah tetangga Ibu. Jadi kami jamin, ini oknum aparat hukum ya. Oknum seperti itu. Ya kami jamin akan baik-baik saja. Bayangkan Bapak sudah diludahi, dilempar nasi basi, dipersekusi dan hampir telanjang, Bapak dikatakan seperti itu gitu. Terus Ibu tolak berarti? Itu saya tolak. Saya bilang, Bapak mau jadi
saya nggak mau jadi bagian dari koruptif ya Pak ya, bagian itu. Saya akan punya anak nanti Pak. Saya nggak mau generasi saya, anak yang saya kandung menjadi generasi koruptif nantinya, seperti itu. Padahal misalkan ini misal ya, angan-angan ya, berangan-angan ya di pikiran saya ya gitu ya. Padahal mungkin kalau misalkan ibu mau berdamai kan tidak keluar biaya sana kemari gitu ya harusnya. Betul. Tidak repot sana kemari, effortnya juga tidak banyak keluar gitu ya. Dan seperti yang bilang Odum tadi ya, masalah selesai gitu. Tapi semua ibu tolak gitu ya. Ibu lebih memilih perjuangkan meskipun dengan keluar biaya, keluar effort yang besar, ibu lebih pilih perjuangan gitu ya. Perjuangan Pak, gitu loh. Effort untuk biaya saya tidak mengeluarkan untuk sogok sana sogok sini, tidak. Ini lebih ke arah logistik saya untuk keluar, kan, logistik seperti itu. Artinya ibu lebih memilih untuk fight, saya perjuangkan begitu ya gitu ya. Sampai titik akhir begitu ya gitu. Saya ingin pertama, saya mengandung saya seorang ibu. Betul ya. Harapan saya anak ini akan berbakti pada bangsa dan negara. Saya nggak mau suatu saat anak saya menjadi anak negara. Saya tidak mau anak saya menjadi seorang yang koruptif. Negara ini sudah cukup banyak dan rusak, Pak. Ibu kesehariannya aktivitasnya apa, Bu? Saya pengajar renang. Saya suka ngajar anak-anak. Pengajar renang di mana? Private. Oh, private seperti itu. Jadi kebayang nggak rusuk saya saat ditendang segala macam, udah nggak bisa. Aktivitas saya terhambat sekali. Berarti semenjak kejadian itu ibu tidak mengambil aktivitas ngajar lagi? Nggak ada. Banyak tawaran freelance saya tolak seperti itu. Jangankan seperti itu Pak. Jadi ini juga mengganggu kehamilan saya Pak, gitu kan. Saya ketakutan, depresi berlebihan, kemudian gangguan psikis dan kecemasan, sampai akhirnya dokter mengabarkan bahwa kehamilan ibu ini sangat beresiko tinggi seperti itu. Dan akhirnya saya memang dikhawatirkan soal itu gitu kan. Apa sebenarnya ibu inginkan dari kasus ini? Keadilan apa gitu yang ibu inginkan dari kasus ini? Yang pertama adalah terbukalah wahai semua para penegak hukum seperti itu, bahwa bisa saja hal ini tidak terjadi pada Anda, tapi terjadi pada anak Anda, istri Anda, dan sanak saudara Anda. Coba bayangkan ya seperti ini, apakah adil gitu Pak? Mereka tidak ditahan dengan alasan rekam medis, tulang punggung keluarga, sakit jantung dan sebagainya. Sementara fakta di lapangan tidak seperti itu. Dan bisa saya share sekarang juga, saya punya bukti semuanya bahwa mereka baik-baik saja gitu loh Pak. Kalau kita misalnya bergerak sendiri, hanya saya yang bergerak atau polisi aja yang bergerak atau penegak hukum yang lain yang bergerak, itu nggak bisa. Kita harus bareng-bareng loh di sini. Kita harus bareng-bareng untuk mendapatkan keadilan ini. Jadi saya berharap bahwa ada keadilan di sini, dari mulai di pengadilan hingga ke vonis hukum yang betul-betul yang sesuai dengan pasal yang berlaku seperti itu. Jangan, yang saya khawatirkan, jangan sampai ada hukuman percobaan dengan upaya mengkriminalisasi saya setelah percobaan. Lebih gilanya lagi, kriminalisasi saya berlanjut. Itu hal yang saya baca dari analisa yang hukum yang saya lihat seperti itu Pak, gitu. Sekarang kalau misalkan ibu pulang ke rumah dengan gimana perasaan ketika kan melihat kan di garasi ya ibu, di kroyok itu, masih ada membekas gitu, gimana rasanya gitu ketika pulang ke rumah itu melihat? Tentu Pak, itu buat saya shock ya. Masih terasa shock itu? Masih terasa shock, apalagi pagar saya kan sampai rusak juga Pak. Masih terasa shock itu. Kalau kan begini, misalnya Bu, ada orang dalam rangka untuk untuk memulihkan rasa shock, salah satunya adalah mencoba
tempat baru gitu bisa ada ya. Ibu nggak kepikiran dalam tanda kutip saya merasa shock sembari memperjuangkan proses hukum saya untuk berpindah ke tempat baru, nggak ada kepikiran tuh itu gitu biar traumatiknya pulih begitu Bu, nggak ada pikiran itu. Kalau misalnya mau egois bisa ya seperti itu, cuman saya lihat ini proses hukum, saya ingin melihat jelas-jelas proses hukum gitu Pak di rumah itu. Kemudian juga tidak semudah itu pindah karena ya pertama kan itu butuh logistik juga Pak gitu kan. Butuh logistik, sementara juga kan ini masih berproses gitu. Yang jadi hiburan saya ketika saya mendapatkan serangan trauma itu adalah anjing-anjing liar itu masih datang ke rumah saya, minum di rumah saya gitu loh. Masih datang, masih Bu kasih makan sekarang? Masih saya kasih makan seperti itu, bahkan atau itu bahkan mungkin jadi penyemangat gitu ya, enggak ya? menghibur Pak. Menghibur, Ya. Bahkan tadi ada saksi dari para pengeroyok tersebut ya. Itu anjingnya pun saya kasih makan Pak. Gitu. Saksi, berarti ada yang melihat ya waktu kejadian itu ya? Ada yang melerai itu ada sempat ada. Oh, ada yang melerai sempat. Tapi itu dari saksi itu. Saksi itu siapa? Warga di sana? Kawan dari pelaku. Kawan dari pelaku. Cuman keterangannya ya bisa ya meringankan pelaku. Saya bilang itu anjingnya pun saya kasih makan kok. Gitu. Maksudnya ya maksudnya ini juga lebih ke arah menghimbau ya Pak ya. Menghimbau kepada para pemilik anjing-anjing gitu kan. Atau itu peliharaan ya mohonlah gitulah. Banyak anjing banyak. Bukan anjing saya. Itulah yang liar di sana itu banyak pemilik anjing gitu kan. Ya cobalah menjadi pemilik yang bertanggung jawab itu sih. Lebih seperti itu. Saya kembali lagi ke belakang dikit. Ibu merasa sebelum terjadinya kasus pengeroyokan di samping kronologis yang Ibu sampaikan tadi, Ibu merasa sempat atau pernah ada problem pribadi nggak dengan pelaku? Dian ya? Iya. Saya lagi kasih makan anjing, Bapak tahu kalau misalnya ada nampah ya? Nampah apa yang buat sajian Bali itu yang buat beras ya? Nampah. Oh. Ayakan. Iya, apa namanya? Iya. Nampah ya, gitu. Bukan nampah sih. Tempe itu. Itu diisi batu sama salah satu dari pelaku tersebut, isi batu kerikil. Saya kasih makan anjing di depan rumah saya, dia lempar satu keranjang itu mengenai, katanya dia mau ngelempar anjing. Tapi kan terkena saya. Itu kan satu nampah, itu besar loh Pak. Itu betul-betul, itu tidak saya permasalahkan. Itu saya bilang, ini udah keterlaluan, saya bilang ini udah keterlaluan. Dan itu sudah berulang gitu loh Pak. Sudah berulang gitu. Ya, jadi ya perkataan saking mungkin ya itu ya dengan sebegitunya perjuangan sudah Ibu lakukan. Sekian rentan waktu udah Ibu lalui begitu. Ya logistik daya yang mungkin tidak sedikit Ibu habiskan gitu kan. Betul. Kalau toh seandainya ini misalnya kalau gitu ya. Kalau toh seandainya nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan Ibu. Gimana tanggapan Ibu? Tidak sesuai dengan harapan saya. Misalnya dia hukuman percobaan. Saya akan memperjuangkan Pak. Ibu akan terus tempuh. Saya akan perjuangkan, tidak akan. Saya sempat bilang seperti ini kok sama pengacara pro bono saya, sama kawan-kawan aktif, maksudnya ada aktivis perempuan, aktivis hewan, dan masyarakat. Perjuangan ini tidak akan selesai jikapun saya mati. Jikapun ini saya nggak tahu ya Pak ya, karena kan saya selalu mendapatkan pengancaman Pak. Tolong perjuangkan keadilan untuk saya. Jikapun saya sampai begini, saya tidak mau mediasi, ibarat kata gini, kalau saya bisa disogok dari dulu mungkin saya sudah bisa beli pulau gitu kan. Jadi bisa sogokannya seperti ini gitu. Betul gitu. Betul ya Pak ya, maksudnya jadi saya ingin anak saya ingin generasi selanjutnya putuslah garis koruptif ini gitu loh. Itu pesan saya. Seandainya saya tidak bisa melanjutkan kasus ini karena sesuatu hal, ya kan ada kasus yang terhenti karena
entah nyawa dan sebagainya kita nggak pernah tahu, itu kuasa Tuhan ya. Iya. Tolong lanjutkan kasus ini, karena saya tidak akan pernah menekan kalimat mediasi untuk para pelaku, karena say no untuk kekerasan, say no untuk persekusi terhadap perempuan gitu loh, dan say no untuk gratifikasi para oknum-oknum gitu loh. Kalau tidak, ini langkah kecil. Semoga dapat diikuti oleh masyarakat lain yang mendapatkan kasus-kasus serupa. Jangan pernah silau dengan apa yang akan diberikan oleh para pelaku kekerasan, KDRT atau apapun itu karena yang merasakan itu korban ya Pak ya. Karena ini akan berdampak Pak. Uang bisa habis tapi dampak panjang. Harta bisa habis tapi dampak panjang daripada persekusi tersebut, kekerasan tersebut itu akan panjang. Jadi saya pikir harus diputus dari sini seperti itu, diputus ya untuk pembelajaran masyarakat berikutnya seperti itu. Apapun keputusannya, Ibu akan perjuangkan. Saya akan tetap memperjuangkan. Selama itu tidak. Saya tidak akan melanggar, maksudnya selama itu tidak melanggar etika ya Pak ya, seperti itu. Kalau hal itu menurut Ibu belum memenuhi asas keadilan, Ibu akan perjuangkan begitu ya? Iya Pak. Oke. Dan jikapun saya lewat nih Pak, maksudnya ya saya titipkan kasus ini pada kawan-kawan saya gitu Pak. Ya kita tidak tahu Pak. Jadi saya bicara di sini adalah karena ya cukup lelah untuk mengawal kasus ini, karena siang malam saya mengawal kasus ini gitu. Jarak waktu cukup panjang. Iya betul. Terakhir Bu, apa Ibu mau sampaikan kepada masyarakat real ini? Iya seperti tadi. Jadi untuk teman-teman ya masyarakat, pemangku kepentingan, saya harap bisa memantau kasus ini dengan berkeadilan. Kemudian juga ya untuk kasus ya, contoh saya adalah contoh 0,1% kasus kecil di negara ini sebetulnya. Jika kasus ini aja tidak terselesaikan dengan baik, bagaimana kasus-kasus besar lainnya gitu loh. Jangan bicara kasus besar dulu, sementara ternyata banyak masyarakat yang minim literasi akhirnya mempersekusi masyarakat juga gitu loh. Iya. Ibu Dian, tentu kami mengharapkan ya, mendoakan yang terbaik siap ya terhadap putusan kasus Ibu nantinya gitu ya, apapun itu begitu ya. Terima kasih sebelumnya ya atas aduannya, curhatannya begitu. Iya. Terima kasih sudah menerima saya juga gitu. Terima kasih atas curhatannya ya. Semoga Ibu senantiasa diberikan kekuatan dalam menghadapi kasus hukum ini. Ya. Kepada Semeton di Bali ya, Semeton Anyus Bali ya, klarifikasi atau aduan dari Ibu Dian ini adalah klarifikasi dari Ibu Dian sendiri, karena Ibu Diannya yang hadir langsung ke Anyus Bali untuk menyampaikan informasi ini. Apabila ada pihak lain yang merasa keberatan atau merasa terganggu atau perlu menyampaikan klarifikasi, silahkan datang ke Anyus Bali. Kami terbuka untuk memfasilitasi dalam rangka untuk penyampaian informasi terkait kasus ini. Ibu Dian, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ada lagi mau disampaikan? Sudah Pak. Sudah cukup? Sementara Anyus Bali, demikian perbincangan kami ya dengan Ibu Dian Permatasari, Ibu pengajar renang freelance dan ibu rumah tangga di Jimbaran, Badung, yang mengalami kasus pengeroyokan, penganiayaan, pengancaman pada seorang ibu hamil di Puri Gading, Jimbaran karena memberi makan anjing liar ya. Perbincangan kami akhir sampai di sini. Sampai jumpa kembali pada podcast Anyus Bali episode berikutnya. Om Santi 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 Om.